Siapa nih yang sedang berencana membelikan baby walker untuk anaknya? Sebaiknya pikir-pikir ulang rencana kalian itu dan simak dulu video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngomongin soal baby walker, atau kalau orang Jawa bilang itu namanya gledekan ya. Sebenarnya beberapa saat yang lalu aku pernah post video soal ini yang ada di TikTok gitu, dan cukup ramai gitu, dan aku pikir kenapa enggak aku bikin video yang lebih detail di YouTube. Nah, kalian tahu kan yang namanya baby walker itu bentuknya bulat gitu kan, biasanya bayinya taruh di situ, terus dia tuh ada roda-rodanya gitu, jadi dia ketika bayinya bergerak gitu, maka dia akan jalan rek-rek-rek. Makanya kalau orang Jawa bilangnya gledekan. Nah, tapi tahu nggak sih kalau sebenarnya baby walker yang sebenarnya tujuannya adalah membantu bayi berjalan itu justru berbahaya dan sebenarnya nggak ada hubungan dan pengaruh terhadap kemampuan berjalan bayi. Malah baby walker ini menurut penelitian itu bisa bikin jalan bayi ini semakin delay. Jadi dibandingkan penelitiannya antara bayi yang pakai baby walker sama yang enggak, ternyata cepetan yang enggak pakai. Nah, kalau ada yang simple, kenapa sih kalian milih yang ribet? Gitu. Nah, ibu-ibu, apa yang akan aku sampaikan kali ini itu bukan sekedar ngarang, sok tahu, atau kayak ingin membunuh mitos-mitos yang ada gitu, atau karena aku benci sama pembuat baby walker, enggak ya. Tapi ini berdasarkan jurnal dan penelitian yang juga bisa kalian baca. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi box. Nanti kalian tinggal klik aja link yang ada di situ ya. Nanti langsung mengarah ke jurnal pediatrik yang diterbitkan oleh American Academy of Pediatrics. Jadi, menurut jurnal itu, penelitiannya dilakukan dari tahun 1990 dan sampai 2014 itu diteliti ada kecelakaan anak-anak, itu diteliti apa sih penyebabnya. Dan ternyata ditemukan 230.000 anak di bawah usia 15 bulan yang mengalami kecelakaan karena baby walker. Mulai dari yang kecelakaannya ringan sampai yang berat hampir meninggal gitu ya. Nah, karena penelitian ini, maka akhirnya sekarang baby walker itu sudah di-ban di Amerika sana. Di Kanada juga udah nggak boleh diperjualbelikan. Tapi kenapa di Indonesia masih boleh? Ya karena memang belum ada peraturannya Bu gitu. Jadi mungkin semoga kalau misalnya video saya ini lewat di berandanya Pak Jokowi mungkin, atau di pemerintah, atau di Kementerian Kesehatan, mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya keamanan si baby walker ini. Nah, kenapa sih baby walker ini bisa berbahaya? Yuk kita bahas satu persatu. Bahaya yang pertama adalah karena ketika misalnya si anak kita itu ditaruh di baby walker, digledekan gitu ya, dia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengambil benda-benda berbahaya, terus jatuh, terjungkal, jatuh dari tangga, tergelincir, tergencet tubuhnya gitu. Jadi kadang-kadang memang sebagian besar dari kita mungkin tidak punya privilege ya untuk punya nanny atau punya ART gitu. Terus akhirnya karena kita apa-apa harus sendiri, akhirnya si gledekan ini menjadi salah satu cara, ya udahlah bayinya ditaruh di situ dulu supaya saya bisa nyapu misalnya. Tapi ternyata ini justru berbahaya karena kita kan nggak mengawasi si bayi ketika dia ada di dalam gledekan ini ya gitu. Nah, dia ini bisa aja gitu dengan mudah mengambil benda yang ada di atas meja gitu, karena dia bisa gitu jalan ngambil gitu kan. Atau kalau misalnya rumah kalian ada tangganya atau misalnya ada undakannya kecil aja kan, kadang-kadang saya dari teras terus ke jalan itu kan juga biasanya berundak, dari pintu ke teras juga biasanya berundak, atau mungkin antar kamarnya bisa ada ruangan yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya pakai baby walker itu sangat rentan sekali terjungkal anaknya gitu. Dan kalau misalnya terjungkal kepalanya terbentur lantai kan kasihan Bu gitu. Belum kalau misalnya dia banter banget gitu ya, banter cepet gitu ya jalannya gitu, dan dia belum bisa mengerem, bisa menabrak tembok misalnya, atau misalnya bisa jatuh gitu. Jadi sangat berbahaya. Baby walker itu bukan opsi kalau misalnya kalian pengen ngapa-ngapain gitu terus anaknya ditaruh situ, karena justru baby walker ini sangat butuh pengawasan gitu. Jadi ada sekitar 40% anak yang mengalami kecelakaan ketika naik baby walker karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi sangat berbahaya ya. Jadi dia bisa aja kalau misalnya kalian nih pas lagi misalnya sembrono gitu naruh gunting, cutter, pisau di meja gitu, karena anak kan belum bisa meraih gitu. Nyatanya pas pakai baby walker anaknya bisa meraih, kena berdarah, nah kan jadi sedih gitu. Oke? Yang kedua, si baby walker atau gledekan ini itu bisa mempengaruhi skill motorik si bayi
dan mengganggu kemampuan dia berjalan gitu. Wah, ini sangat kontra sekali dengan tujuan awal penggunaan si baby walker atau geledekan ini. Sebenarnya aku agak belibet ngomong baby walker. Kalau aku ngomong geledekan aja kalian ngerti kan ya, ini bukan atak geledek. Nah, jadi ketika si bayi ini di dalam geledekannya itu ya, di dalam baby walkernya itu, dia kan tidak memerlukan usaha untuk berjalan ya toh, dia tidak memerlukan usaha untuk menopang tubuhnya karena dia cuman kayak ya duduk aja gitu, udah ditopang sama baby walkernya, dia tinggal menggerakkan kakinya, rodanya udah jalan gitu. Nah, di sini dia tidak bisa belajar, otot-ototnya itu tidak bisa belajar untuk menopang tubuhnya karena terbiasa tubuhnya ditopang oleh baby walker. Itu yang pertama. Yang kedua, si bayi ini belajarnya loncat gitu, ujuk-ujuk dia suruh belajar jalan gitu. Padahal kalian tahu gak sih kalau bayi itu sebenarnya ketika dia belajar berjalan itu dia bertahap. Jadi kan kadang dia ada yang merangkak dulu, atau mungkin ngelosot-ngelosot kalau yang nggak merangkak, atau mungkin ungkek-ungkek, terus nanti dia berdiri, belajar berdiri gitu sambil pegangan apa gitu, atau kalau orang Jawa bilangnya rambatan, mulai rambatan gitu, jalan tapi sambil pegang, atau kadang ditetah orang tuanya, terus belajar berdiri gini ya, walaupun berdirinya huyung, satu langkah huyung, jatuh lagi gitu. Tapi sebenarnya di situ dia belajar gimana sih caranya menggerakkan kakiku, gimana sih caranya aku berdiri kalau dari duduk, gimana sih caranya menjaga keseimbangan biar nggak guyak. Itu dia belajar. Itu adalah skill motorik yang dia asah pelan-pelan. Walaupun kita mungkin nggak tahu ya gitu, kayak ayo dong cepetan bisa jalan. Tapi itu sebenarnya dia melatih diri, dan itu akan sangat berguna sampai nanti dia dewasa kelak. Nah, kalau pakai baby walker ini ke skip. Jadi dia nggak belajar cara melatih keseimbangan gimana, orang dia udah dibantu tubuhnya disanggah sama si baby walker. Dia nggak bakalan huying-huying kan kalau naik baby walker. Ketika anak kita di baby walker, dia itu nggak bisa melihat kakinya, Bu. Jadi kan kakinya biasanya ketutup meja kan. Nah, jadi dia itu nggak tahu gimana tuh cara kakinya bisa bergerak maju gitu. Terus kalau misalnya nih anak kalian masih kecil, belum waktunya untuk dinaikkan di baby walker dan udah kalian paksa, padahal tingginya itu belum mencapai, terus akhirnya dia jinjit, tahu nggak sih jinjit? Jadi kakinya agak diangkat gitu. Itu bisa jadi kebiasaan. Bahkan aku pernah nerima DM dari salah seorang followerku yang dia cerita bahwa ada tetangganya yang anaknya itu jalannya jinjit karena kebiasaan pakai baby walkernya jinjit gitu. Jadi kan anak itu kan kayak kertas kosong ya, dia itu habitnya gimana itu tergantung kita ngebentuknya gimana gitu. Jadi ketika kalian naikin anak kalian ke baby walker, otomatis kalau misalnya baby walkernya itu terlalu tinggi, dia akan jinjit dan itu akan jadi habit. Oh, ternyata kalau jalan biar ininya maju aku harus jinjit ya biar sampai. Dan itu akan terbawa terus gitu. Jadi kesimpulannya, tujuan baby walker yang awalnya itu supaya anak bisa berjalan, ternyata malah bisa menghilangkan beberapa skill motorik. Dan menurut penelitian itu memang ketika anak yang pakai baby walker dibandingkan dengan anak yang enggak, itu malah kemampuan jalannya itu cepetan ya enggak. Jadi yang pakai baby walker itu malah ada keterlambatan dalam proses dia belajar berjalan gitu. Yang selanjutnya, si baby walker ini itu bisa menyebabkan gangguan pola berjalan atau bahkan cedera pada tulang panggul gitu. Karena si bayi ini gitu harusnya dia belum berdiri, udah kalian paksa berdiri di baby walker. Belum waktunya dia belajar jalan, otomatis kalau naik baby walker kan geledek, dia belajar berjalan duluan gitu. Nah, ketika dia memaksakan diri, ototnya belum siap, ototnya ini akan menopang berat yang dia belum mampu topang, itu akan bikin cedera, bisa. Dan bukan kakinya itu ototnya malah jadi kuat, tapi dia malah seperti yang aku sebutkan tadi, bisa membuat kebiasaan-kebiasaan berjalan yang tidak normal gitu. Dan ini bisa ke bawah sampai dia dewasa gitu. Mungkin ada kalian yang mudah sekali jatuh gitu. Jadi kalau jalan itu mudah keserimpet, kalau lari mudah jatuh. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah pemakaian baby walker, karena kita nggak belajar keseimbangan itu tadi. Jadi ketika berjalan, kita harusnya jalannya gimana kita nggak tahu gitu, karena kita tidak mempelajari itu, ujuk-ujuk jalan. Nah, ini jadi pola berjalannya tidak sesuai dan akhirnya bisa mudah jatuh, atau mungkin kalau dilihat mungkin jalannya agak gimana gitu, tampak berbeda
Dan bukan hanya jalan ya, ini tuh nanti ke depannya kalau dia udah dewasa, itu nanti dia bisa mudah memiliki masalah pada otot-otot kaki dan pergelangan kaki gitu. Jadi mungkin jadi lebih mudah cedera gitu. Jadi kesimpulannya adalah si baby walker ini ternyata manfaatnya itu hampir tidak ada, malah resikonya sangat besar. Jadi saranku yang baru bercita-cita pengen beli baby walker, ya udah nggak usah beli. Yang udah punya nggak usah dipakai. Yang niat mau ngadu baby walker nggak usah ngadu gendongan aja, atau baju menyusui, atau voucher spa, atau voucher buat beli peralatan bayi, itu malah lebih berguna daripada kalian ngadu baby walker gitu ya. Semoga cukup bermanfaat. Kalau mau baca jurnalnya tinggal klik link yang ada di deskripsi box. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.